Framework MetaS gue sudah terjual sebanyak ratusan juta. Padahal ini benar-benar baru launching banget dari nol di bulan November 2025, tapi 3 bulan udah sampai ke 200-an juta seperti ini. Dan hari ini gue pengen kasih tahu ke teman-teman, apa sih rahasianya atau hari-hari itu gue ngapain aja sih sama tim gue, sehingga gue bisa mengakselerasi penjualan gue hanya dalam waktu singkat bisa ratusan juta per bulan walaupun dari nol banget. Nah, biasanya gue membagi kegiatan setiap harinya gue itu menjadi 4 bagian besar. Jadi ada pagi, ada siang, siang sama malam. Nah, di pagi hari ini sebenarnya kegiatan yang paling penting nih menurut gua di setiap harinya, karena kita di sini akan melakukan review performance iklan ya, review performance plus memberikan action plan. Nah, action plan-nya sebenarnya ini buat editor. Jadi editor jam 10 ini gue biasanya meeting sama editor untuk membahas konten apa yang mau dibuat hari ini. Jadi gue punya editor itu bikin kontennya kayak tahu bulat gitu ya, digoreng dadakan. Jadi paginya di review, nah jam 10 dia udah dapat brief, nah jam 5 biasanya sudah jadi. Jadi biasanya gue meeting dengan editor. Nah jam 1 ini gue meeting dengan advertiser. Jadi jam 1 ini gue meetingnya sama advertiser, ngebahas mengenai performance di pagi dan juga di kemarin. Penting juga nih jam 1 dan jam 8 konten itu sudah pada jadi, konten dari editor itu sudah pada jadi. Jadi jam 8 ini harusnya advertiser udah mulai naik-naikin iklan baru. Jadi udah mulai naik-naikin iklan baru. Nah, ini adalah 4 sections yang dilakukan setiap harinya. Nah, teman-teman mungkin bertanya gitu ya, oke, gue nggak ngerti maksudnya apa Jordan, dari review lah, meeting editor bahas apa, meeting advertiser bahas apa, naik-naikin iklan, ya mungkin lu paham lah, tapi strukturnya tuh kayak gimana, oke? Gue akan coba bahas satu persatu buat lo. Nah, kita akan masuk ke review performance dulu ya. Apa yang di-review Jordan? Nah, biasanya gue melakukan review itu di bagian konten iklan. Oke? Gue pengen tahu konten iklan apa yang works. Karena di jam 10 ini, gue tuh harus ngebrief editor gue, bikin konten iklan apa hari ini. That's why, fokus gue di sini hanyalah konten iklan. Oke? Nah, untuk jadinya seperti apa, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini gue kasih lihat aja ke teman-teman. Gue kalau ngasih ke editor, hasil analisa ataupun performance reviewnya seperti apa, kurang lebih gue akan minta editor untuk bikin ini. Jadi editor tuh harus tahu ini nanti dia bakal bikin konten iklan buat audiens siapa, angle tentang apa, hook-nya tentang apa, dan visualnya tentang apa. That's why di performance iklan ini, di konten iklan ini, gue tuh biasanya mengekspor ya. Gue ekspor data selama 3 hari ke belakang untuk mengetahui 3 hari ini audiens apa yang winning, angle apa yang winning, visual apa yang winning, dan juga hook apa yang winning gitu. Jadi gue membagi, melihat konten itu kayak oke, ini kita harus gas di angle mana nih berikutnya, karena ketika ada angle yang winning, let's say audiensnya adalah untuk pebisnis. Oke, ternyata framework gue bagus buat pebisnis dan angle yang winning itu adalah angle mengenai pebisnis yang takut bakar budget uang. Nah, gue akan brief ke editor, boleh dong buatin gue 5 konten lagi dengan angle yang sama. Bedanya di visual doang, contohnya kayak gitu. Atau bedanya di hook-nya doang. Gitu. Jadi, gue akan nge-brief editor kurang lebih seperti itu. Jadi, editor gue udah paham lah gitu ya. Ketika gue bilang, oke, ini angle ini winning, silakan lu gas visualnya dan juga hook-nya. Nah, dia udah paham. Nah, that's why action plan ini, ketika kita sudah review action plan ini, akan menjadi catatan buat si editor basically. Oke, yang bagus adalah apa? Nah, sesuai dengan tabel yang gue sudah berikan ke lu ini adalah action plan yang harus dikerjakan sama si editor. Oke, habis itu jam 10, setelah itu gue meeting dengan editor ketika gue sudah tahu, oke, gue pengen nge-brief apa, konten iklan apa yang gue pengen bikin hari ini. Gue meeting dengan editor, gue jelasin visual yang gue mau, dan gak cuman itu, gak cuma bongkar pasang, gue juga ngirimin ke dia konten-konten iklan dengan referensi yang menurutku bagus gitu, kayak ini bisa kita adaptasi nih. Gue liatin gitu ya IG story orang-orang, habis itu kayak ads orang-orang tuh gue suka liatin ads orang-orang.
ini bagus nih kalau gue coba terapin gitu, jadi seperti itu. Dan ya udah gue kasih ke editor dan gue brief lah, kurang lebih sebenarnya setengah jam cukup, cuman kadang-kadang kalau lagi lama ya jadinya 1 jam. Dan setelah itu di jam 1 gitu ya, ketika editor sudah mulai bekerja, ini biasanya gue meeting dengan advertiser. Apa yang gue bahas? Jadi kita membahas mengenai struktur campaign. Kita bakal ngeliat gitu ya, struktur mana yang winning. Apakah 133 ini lagi winning? Apakah 131 ini lagi winning? Atau manual bid lagi winning? Jadi mana nih yang lagi winning nih? Karena struktur gue cuma seputar ini aja gitu loh. Jadi kalau misalkan, oh yang lagi bagus adalah 133 nih. Oke, berarti kita iklan-iklan yang ada performance, ada yang bagus, kita kumpulin aja ke dalam satu CBO gitu. Terus kita gas. Atau enggak, oh yang bagus 131 nih. 131 dari konten dengan angle yang pebisnis gitu ya, yang FOMO atau yang takut bakar budget, kita dijadiin, kita gas lagi, berarti kita ubah-ubah budgetnya. Nah, kita ubah ya tadinya budget 150k bisa jadi 200k mungkin, bisa jadi juga 110k. Nah, ini kita coba bongkar pasang aja iklannya seperti itu. Jadi ini adalah mengenai meeting dengan advertiser, basically ngebahas mengenai struktur campaign ini sendiri. Kalau lu pengen tahu jelasnya seperti apa, lu bisa dapetin di framework gua. Gua udah jelasin lebih detail mengenai cara gua untuk membedah iklan, cara gua untuk membedah struktur campaign. Itu campaign yang works, habis itu gua bye-bye gitu. Tapi justru fokusnya adalah jadi lu tinggal dapetin aja, tapi gua kasih lu briefnya dulu aja kurang lebih seperti apa. Baru setelah itu, ketika konten sudah jadi, advertiser gua akan naikin iklan yang baru dengan struktur 133 biasanya. Nah, ini dipisah per angle. 3 ini per angle. Jadi biasanya gue sama advertiser gue cara ngebedainnya gini. 1 ini itu per audience gitu ya. Jadi setiap campaign itu punya target audiensnya masing-masing. Let's say ada satu campaign yang target audiensnya coach. Ada campaign yang target audiensnya adalah pebisnis pemula. Ada campaign yang pebisnisnya advertiser. Nah, itu dibedain di level campaign. Tapi untuk angle-angle-nya dibedainnya di bagian ads-nya. Jadi satu CBO ini untuk para advertiser katakanlah ada angle tentang untuk lo yang pengen cepet bisa, atau untuk lo yang mentok di fase testing, untuk lo yang takut buat bakar budget, tapi sama-sama buat para advertiser. Jadi kita pecahnya biasanya di situ. Nah, setiap hari kita konsisten aja ngelakuin ini teman-teman. Setiap hari kita konsisten melakukan ini. Dan makin lama kita akan mendapatkan yang namanya kepastian. Karena kita semakin tahu nih mana audiens yang bisa menghasilkan profit, angle yang bisa menghasilkan profit, visual yang bisa menghasilkan profit, dan juga struktur campaign yang bisa menghasilkan profit. Jadi kita makin pasti ketika melangkah, sehingga kita udah nggak ragu lagi, udah nggak banyak coba-coba lagi. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa gua bisa termasuk lumayan cepat lah ya untuk nge-grow sebuah produk dari 0 ke ratusan juta per bulan. Ya simply ngulangin ini aja gitu loh, mengulangi ini. Nah, semua sistemnya itu sudah gue masukin ke dalam Meta Ads Digital Selling Framework. Jadi lu tinggal ambil aja, lu tinggal terapin aja. Dan gua harap ketika lu sudah menerapkan, profit lu juga bisa meningkat secara drastis ya. Oke? Itu aja dari gua buat teman-teman yang masih suka nge-stuck gitu ya ketika beriklan di Meta Ads. Kalau lu pengen gua ajarin secara langsung, kita bisa ketemuan di workshop gua di akhir Februari ini. Di situ lu bisa bawa study case lu, problems lu, sehingga kita bisa bahas bareng-bareng. Dan harapannya setelah workshopnya selesai, lu bisa lebih memanfaatkan Meta Ads dengan lebih maksimal. Oke? Kita ketemu lagi di next video ya.